pendapat kali ini. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua Komisi 3, Pak Rajab ini, saya hormati Pak Dodai Akbar, Komisi 3, anggota Komisi 3. Yang saya hormati Kepala Dinas Pekerjaan Umum ada ya? Wakil. Saya hormati Kepala Dinas Perdagangan. Saya hormati Kasat Pol PP. Saya hormati Pak Camat Madura. Wakil juga. Saya hormati Lurah Korumba serta perwakilan masyarakat pelaku UMKM segitiga tapal kuda. Ya, kita melihat berdasarkan pengetahuan segini, mungkin kita persingkat saja ya, tidak usah kita pasarkan. Ya, mungkin kita persingkat saja. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Esa karena berkat karunia-Nya sehingga tentunya pada kesempatan ini kita masih diberi kekuatan kesehatan terkait tempat ini guna. Dan tentunya kami sebagai anggota rektor untuk menjalankan tugas kami dan juga dari kalangan eksekutif juga hadir menjalankan tugas kita dan teman-teman pelaku-pelaku UMKM yang serta pada siang hari ini. Moga-moga dalam pertemuan kita dalam rapat dengan pendapat pada sore hari ini mudah-mudahan bisa mungkin menjadikan solusi yang terbaik. Sebelum mungkin saya mulai, ya tentunya barangkali saya minta dulu kepada teman-teman pelaku UMKM selaku pengadu barangkali yang bersurat di DPR untuk bisa memberikan pointer-pointer yang terkait dengan aduannya dan kepada yang mewakili. Dan ini sebenarnya dipimpin dengan Ketua Komisi 2 sebenarnya. Saya yang Ketua Komisi 1, karena Ketua Komisi 2 ya ada urusannya, jadi diserahkanlah kepada saya untuk memimpin pertemuan ini. Dan saya serahkan kepada pihak pengadu untuk bisa menyampaikan pointer-pointer apa yang kira-kira bisa kita bahas pada siang hari ini. Saya persilakan. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 2 DPR Komisi 1 kemudian Pak Raja dan para perwakilan bangunan Kota Madya. Itu saya kita poin-poinnya saja. Teman-teman sekalian, jadi yang pelaku usaha yang saya cintai. Begini Pak, kami adalah korban penggusuran dari Kadia yang menurut kami ini sebenarnya kita mencari tempat usaha untuk mencari 1.200 rupiah per hari aja. Kebetulan di lokasi Tapak Kuda itu ada tanda yang bersertifikat itu di masyarakat setempat. Itu kita coba memanfaatkan atau kita tunggu, karena selama ini lahan tersebut dijadikan tempat parkiran mobil, jadi kumuh. Maka kami berinisiatif untuk memanfaatkan lahan itu untuk menjual kira-kira kita bisa hidup selama 2 hari untuk untuk menambah kondisi kehidupan kita. Nah, setelah itu maka kami sebelum mendirikan tenda-tenda tersebut kami sudah terusir. Maksudnya sudah tidak diusir, kami dilarang untuk melakukan aktivitas di situ. Nah, sekarang kita mau mengadu
kemana lagi. Makanya kami mengirim surat RTP ini ke Pak DPR hari ini supaya kita mencari solusi lah. Kita tidak mau mencari apa, kita mencari solusi bagaimana kita ini masyarakat kota yang sebagian ya untuk mencari sesuap nasi kita bisa diberi kesempatan juga, karena kita ini adalah masyarakat kota sendiri juga, bukan orang lain. Nah, sepertinya seakan-akan pemerintah setempat kita ini seperti orang asing aja. Nah, kita tidak mau terbentur, kita tidak mau membenturkan diri, tetapi kita mencari solusi bagaimana supaya lahan ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan aktivitas ekonomi, karena ekonomi yang kita bikin juga ini bukan ekonomi yang sangat luar biasa juga. Ini kita ya paling es krim, paling jual kopi, bakso yang kira-kira orang tidak apa begitu. Nah, kita ini investasinya juga bukan investasi luar biasa. Artinya kami turut membantu bagaimana perputaran ekonomi Kota Madia ini bisa lebih agresif sedikit, sebab kita tahu semuanya kita sudah direndung dengan masalah El Nino, kita sudah susah Pak. Nah, kalau toh kita misalnya diberikan aturan main yang bagus atau mau dimanfaatkan lahan itu, ya mungkin itu bukan di ranah-ranah kami Pak. Ya, kami taat atur, kami taat asas, kami juga pasti mendengar bagaimana bagusnya Kota Madia ini. Tetapi alangkah bagusnya kalau Bapak memberikan kesempatan kepada kami juga untuk mencari sesuap nasi saja. Ya, karena kami juga butuh hidup, butuh apa. Dan untuk lebih mendewasakan kita semua berpikir, kami dari pelaku usaha kecil menengah ini sudah mewakili kepada lembaga bantuan hukum untuk membantu kami memfasilitasi kami mencarikan jalan solusi, karena kami terus terang sudah tidak mampu Pak. Kita mau cari jalan keluar bagaimana lagi Pak, karena kita menjual di sana dilarang, kita menjual di sini dilarang. Dalam semua nanti di lorong-lorong kita dilarang semua Pak menjual. Kalau orang Cina masuk saya tidak tahu gimana mereka bisa menjual atau tidak. Saya heran juga. Jadi itu saja yang barangkali poin-poin yang kita bisa sampaikan hari ini. Untuk lebih lengkapnya secara teknis mungkin nanti Bapak Dahlan II yang akan menyampaikan aspirasi-aspirasi yang lebih detail. Saya pikir itu saja Pak yang sebagai pendamping kami Pak. Ya. Nah, iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya setelah disampaikan tadi, tentunya kita sudah bisa memaknai apa sebenarnya tujuan Bapak-Bapak ke sini. Karena suratnya juga di sini belum tidak terlalu jelas, gitu. Sehingga barangkali saya sampaikan kepada pihak pemerintah Kota Kendari sebagai penegak-penegak hukumnya, terus dari segi teknisinya, barangkali ini yang perlu kita pikirkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang pernah berdagang di Kali Kadia yang kena gusur sehingga tadinya mereka masih bisa mencari sesuap nasi, tetapi karena ada gusuran itu tadi sehingga mereka hari ini tidak bisa beraktivitas untuk mencari sesuap nasi itu tadi. Sehingga barangkali kalau saya secara pribadi, bagaimana kira-kira dari pemerintah Kota Kendari mencarikan solusi yang terbaik kepada mereka ini. Ya, artinya barangkali mereka juga ini mungkin mencari usaha ini dia tidak juga permanen. Yang penting dia sambung dulu untuk bagaimana mencari kehidupan mereka ini, bukan mencari permanen. Nah, tadi kalau saya tidak salah dengar bahwa tadi ada informasi bahwa yang akan dipakai di segitiga itu ya, ya segitiga. Nah, segitiga ini kan memang kalau kita bicara dalam RT RW di sini memang kawasan hijau. Ya, Pak Raja punya kawasan hijau. Tetapi kawasan hijau ini
Kalau memang pemerintah mau ikhlas baik kawasan jalur hijau dan pemerintah yang menguasai sepenuhnya, artinya dia sudah berikan ganti rugi yang layak kepada seluruh pemilik lahan yang ada di situ. Harusnya. Karena bagaimana ceritanya sekarang tanah itu adalah sebagai milik masyarakat. Terus masyarakat di situ umpamanya ada potensi ekonomi umpamanya. Masa masyarakat tidak bisa bangun kios-kios untuk bisa? Ya. Jadi kalau menurut saya, tetapi kan nanti kita coba diskusikan dengan pihak sebagai dari Satpol PP. Biasanya yang kejam-kejam di lapangan Satpol PP biasanya. Iya. Maksudnya ini kita kaji dari segi hukumnya bahwa walaupun katakan tanah saya masuk kawasan hijau, tetapi kalau pemerintah belum memberikan ganti rugi yang layak kepada saya, tentunya saya masih bisa tetap beraktivitas, Pak. Itu terjadi. Jadi umpama saja saya mencuri tepuk tangan karena bantuan dari pemerintah. Semangat Pak, semangat. Saya berikan gambaran kecil. Kenapa kemarin orang mengatakan pasar panjang itu orang mengatakan, tapi saya tidak pernah mengatakan itu adalah pasar panjang. Hari ini orang sudah dikatakan. Kenapa tidak sampai tidak bisa dieksekusi kemarin? Karena di situ bukan pasar, bukan pasar. Kalau yang dikatakan pasar itu adalah semua fasilitasnya disiapkan oleh pemerintah. Ini dalam buku pintarnya disiapkan oleh pemerintah semua dan diorganisir orang-orangnya untuk menjual di tempat itu. Ketika pemerintah mau pakai, ya hak pemerintah untuk dia bisa gusur atau dia bagaimana modelnya pemerintah begitu. Apakah yang perindah atau bagaimana itu. Jadi itu yang saya tahu. Kalau namanya dikatakan pasar. Jadi kalau bicara Mall Mandonga ya pasar, karena memang semua fasilitas disiapkan pemerintah. Tapi kalau pasar panjang sana yang hari ini dikatakan pasar panjang, kalau saya tidak pernah katakan pasar panjang. Kenapa kemarin saya berani angkat toa itu di pasar panjang? Hari ini Pak Wali bilang pasar panjang dulu. Saya berani angkat toa karena saya tahu bahwa itu bukan pasar. Dan itu tidak ada yang berani untuk eksekusi kemarin. Ya, jadi itu mungkin gambaran-gambaran. Tidak lama kemudian ternyata tiba surat dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa itu tidak boleh digusur karena itu bukan milik pemerintah, milik orang perorangan. Kebetulan ada potensi ekonomi di situ, ya sewa-sewakan di punya tempat. Dia tidak berputar uang di situ. Jadi itu hanya cuma gambaran ini dari teman-teman dari pihak eksekutif untuk kiranya bagaimana kira-kira untuk dipikirkan. Kita tahu juga lah bagaimana untuk pindahan kota kita. Saya secara pribadi ya untuk pindahan kota ya sah-sah saja. Tetapi kan saya hanya mendapat bocoran hari ini masalah perda yang dibuat di provinsi kan kita tidak bisa menurunkan, belum bisa dibuat perda sekarang ini karena kita lagi menunggu perda dari provinsi. Tetapi selentingannya bahwa yang depan rumah sakit Abu Nawas ini, rumah sakit Kota Kendari ini itu dijadikan kuliner, tempat wisata kuliner terbatas. Jadi itu barangkali saya serahkan kepada pihak eksekutif untuk memikirkan ini. Siapa tahu ada dari dinas PU kira-kira bagaimana. Ya kalau bicara tata ruang sudah jelas, sementara belum ada perda yang baru jelas di situ kawasan jalur hijau. Tetapi kan kawasan jalur hijau ini masalah karena milik orang harusnya diselesaikan itu tanah cepat supaya pemerintah kuasai langsung begitu. Jangan pemilik ini ditahan-tahan untuk beraktivitas untuk mencari uang. Ya kalau saya punya tanah saya jujur saja saya bisa laksanakan ini, saya sudah jual. Saya kalau orang mau pakai saya suruh pakai. Saya mau cari uang juga saya mau hidup. Gitu. Tapi saya serahkan kepada dinas PU barangkali dulu, siapa tahu ada. Dan Satpol PP barangkali, silakan. Ya. Ya kita fokus pada objek permintaan masyarakat. Saya tidak mulai dulu di LPH dan tata ruang karena ini ribet, jujur ribet. Kita urus ini dan sampai hari ini kami belum dibuatkan rumah oleh Kementerian ATL itu kami datang ke sana sebagai perwakilan masyarakat untuk kita bicara sebenarnya RTH ini seperti apa sih dan ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat kan seperti itu sebenarnya. Tapi bahwa ini bukan gawean, saya tidak mau bicara dengan PUP karena pasti tidak ada solusi dengan mereka. Saya waktu di RDP masalah RTH sana ada dua kesimpulan yang saya lahirkan waktu itu. Kita ketemu PJ, setelah itu kita minta dinas PUPR untuk membawakan ruang karena mereka yang sering berkomunikasi dengan Kementerian ATR karena saya tahu betul dulu ada 45
dirasakan akibat dari pelanggaran tata ruang. Ya, tapi jangan saya masuk di sana. Saya mau masuk pada persoalan teman-teman. X dari penggusuran Kalikadia dalam proses pencarian keberlangsungan kehidupan. Sebenarnya masalah ini, kalau tadi kita konfirmasi di Komisi 2 ini sudah di RDP kan sudah 2 kali, bahkan mereka sudah kunjungan lapangan. Nah, sekarang ada pertanyaan kecil dari saya untuk pemerintah kota. Kebetulan ada pemasok ini, dia tahu peta-peta wilayah di Kota Kendari ini. Jujur saja memang kita lagi menggodok perda tentang bagaimana pasar itu, pasar-pasar dua itu menghabisi semua itu, karena itu harus kota kota. Kita harus tegas juga seperti itu, karena biar orang punya lahan mau bikin pasar, jual beli gak bisa tuh kayak begitu, kotanya harus diatur. Dan kita hari ini lagi godok perdanya itu, dan itu nanti akan kita berlakukan. Jadi, tapi bahwa kesiapan pemerintah kota dalam menyediakan lahan untuk di mana tempat jual buah, di mana tempat berdagang, di mana tempat-tempat yang memang menjadi aktivitas jual beli, itu juga harus disediakan oleh pemerintah kota. Jangan semena-mena juga teman-teman dari pemerintah kota main gusur kiri kanan, tapi tidak ada tempat yang layak yang disediakan buat masyarakat. Itu juga menjadi pertanyaan. Jadi kita tidak bisa menghabisi kehidupan masyarakat, tapi kita mencarikan solusi untuk kebaikan kota dan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat yang ada di kota. Makanya saya sebelum PUPR menjawab, saya minta tadi bagaimana status mereka nih teman-teman, sebenarnya seperti apa sih solusi yang dilahirkan dari komunikasi, dari RDP, dari Komisi 2. Kebetulan ini bergabung saya baru masuk di RDP tentang komunikasi ini. Ya, kalau persoalan RTH itu, jujur saja, saya akan pisahkan dengan masalah yang di sini. Saya akan pisahkan, karena saya tidak akan masuk pada itu, karena dia tersendiri itu. Dia tersendiri kalau saya bicara RTH, karena panjang itu. Kalau saya bicara RTH ini dari sudut sana sampai di ujung Madiun sana. Sampai di ujung hampir Bapak RTH semua ini kalau saya bicara RTH, karena Bapak semua. Ya, termasuk segitiga. Ya, tapi di luar bagian itu saya mau bicara tentang keberlangsungan teman-teman dulu. Makanya nanti akan kita kembalikan ke pemerintah kota. Seperti apa sih solusi yang dibicarakan dengan teman-teman ini? Seperti apa sih kemarin sampai Komisi 2 turun? Apa sih yang tidak diterima oleh teman-teman? Kalau tidak diterima, komunikasikan lagi. Apa yang menjadi solusinya? Kalau memang dilarang bisa di situ, dicarikan bahan pemerintah di mana? Kalau pun juga misalnya belum didapat, tidak apa-apa sih, membangun juga di situ tidak apa-apa, karena memang pemerintah belum bertanggung jawab terhadap apa yang mereka putuskan pada saat teman-teman menyimpulkan pada saat Kalikadia kan gitu. Pemerintah kota kan waktu itu menjamin bahwa teman-teman digusur di sini, di mau bangun ini untuk fasilitas umum, tapi dengan catatan bahwa teman-teman dicarikan solusinya, gitu. Kan gitu keputusannya kan, teman-teman saya itu kan. Nah sekarang kalau misalnya pemerintah kota sudah menyediakan, teman-teman tidak memenuhi lagi, tidak mau lagi ya, komunikasi lagi kan gitu sebenarnya. Sehingga ada solusi. Karena saya lihat yang datang ini bukan membicarakan RTH, yang datang ini membicarakan tentang persoalan keberlangsungan. Di mana sih sebenarnya kita mau berdagang bagus ini supaya kami juga bisa berlangsung hidupnya kita kan gitu nih. Kita pisahkan ini. Saya tidak mau masuk di RTH, saya tidak mau masuk di RTH. Karena itu gabiannya lah ya. Karena kita mau bantah seperti apapun kita mau bicara RTH itu. Selalu kembalinya ke kita, RTRW kita nomor 1 2012, 2010, 2030. Memang kita tidak ada di sana, itu RTH semua itu. Kita mengawasi kinerja pemerintah kota, apapun yang dia lakukan, ketika sesuai dengan undang-undang pasti kita akan amini. Kalau tidak ya, 1 kali 24 jam juga melekat ini tugasnya kita di anggota DPR ini sebagai pengawasan. Tapi yang kita awasi bukan masyarakat, yang kita awasi dari RT, siapapun penyelenggara pemerintah yang makan gaji negara di Kota Kendari tidak luput dari pengawasan kami sebagai anggota DPR karena itu konstitusi. Jelas ya? Saya pikir itu, jadi Pak Ketua, kita serahkan ke Pemkot, tapi satu pertanyaan saya bahwa bagaimana nasib mereka, di manakah disediakan tempatnya itu, bukan itu, supaya clear ini, seperti apa sebenarnya, supaya jangan lagi gotok-gotokan, dan itu harus didiskusikan dengan mereka. Kalau mereka misalnya tidak suka di sana seperti apa, carikan lagi, kan kita masih punya banyak lahan ini, dan punya banyak lokasi kita ini. Kalau memang bisa kita pakai itu lokasi-lokasi kantor yang sudah tidak dipakai itu, kenapa tidak kita jadikan itu sebagai kawasan? Tapi kan di kota ini kan diatur mana kawasan yang bisa menjual, mana yang bukan, mana untuk perumahan, mana untuk industri. Saya tahu ini kawasan alihnya itu, karena kalau dia buka peta di sini pasti akan kelihatan semua ini, warna kuning, warna hijau, warna apa. Saya pikir itu Pak Ketua, saya kembalikan. Bagaimana mereka ini diberikan tempat untuk mereka bisa mencari kelanjutan hidup mereka. Kedua, apa yang saya Rajab tadi, bahwa harapan Pak Rajab kita sama-sama penyelenggara pemerintahan bagaimana mereka ini diperlakukan sama begitu dengan orang lain. Katakan kan
banyak orang yang jual-jual di pinggir jalan apa semua di situ katakan bagi sampai raja bukan layak sebagai pasar. Kenapa kita mereka ini tidak diperbolehkan begitu? Nah, itu barangkali dari Pak Raja, kesimpulannya Pak Raja itu adalah diperlakukan secara adil ya, dan manusiawi. Mungkin ada Pak, silakan Pak Arif. Jadi saya langsung saja yang saya hormati Ketua Komisi 1, Ketua Komisi 3, dan saya bahas pada Komisi 3 dari PU atau Kepala Dinas PU yang mewakili, Kesatuan PP akan mewakili, Pak Camat yang mewakili, dan Pak Lurah perdagangan, serta Bapak Ibu Saudara sekalian yang sempat hadir atas nama usaha UMKM. Jadi di sini saya cuma menyambungkan dari beberapa penyampaian teman-teman tadi. Saya pikir dengan hadirnya teman-teman di sini, ini adalah semata-mata kita carikan solusi. Tentu mereka ini adalah dampak daripada pedagang-pedagang yang tadinya di pasar di Kaligadia. Dan kalau saya tidak salah sebelum ditertibkan di Kaligadia, juga di situ ada bahasa pemerintah bahwa akan dicarikan tempat yang layak. Olehnya itu kan kedatangan di sini sekarang mereka untuk tempat yang layak ini belum mereka dapat. Yang sebenarnya di mana? Kan bimbang juga ini kita bicara kehidupan ini. Kalau kita mau tabrak aturan memang dalam segitiga itu memang juga kita masih kawasan hijau di situ. Tapi kan ini kita bicara kehidupan. Dan juga saya pikir dengan ditempatkan di situ juga kan tidak permanen untuk bisa menyambung hidup hari-hari. Apalagi sekarang ini jujur saja bicara kehidupan semakin susah sekarang Pak. Mendapatkan uang 10.000, 20.000 itu saya pikir agak apalagi mereka tidak dikasih uang kan susah juga mau makan. Jadi di kesempatan ini mungkin tidak perlu berkali-kali teman-teman pedagang datang ke kami, tapi bahwa dengan kedatangan mereka ini tentu mau mengadu sama siapa? Dengan mengadu di DPR, kita adalah keterwakilan masyarakat, penyambung lidah masyarakat. Di sini kita cari solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik di mana? Ya mendapatkan kehidupan yang layak juga bagi mereka. Kan saya rasa teman-teman yang datang sini tidak mungkin. Saya rasa semua yang berdagang di pasar di Kaligadia kemarin. Olehnya itu di kesempatan ini kita memang kasih kepastian mereka dan supaya besok-besok mereka lagi tidak takut lagi digusur Satpol PP apa segala macam kan kasihan. Sudah korban uang untuk bangun apa segala macam digusur lagi kan kasihan. Seperti itu. Jadi pada intinya di kesempatan ini saya minta dari Satpol PP, dari Camat dan Lurah perdagangan, kita carikanlah solusi yang layak buat mereka-mereka. Dan mereka ini tidak seperti toko-toko orang Cina itu kok, cuma mau dapat sesuap nasi saja. Olehnya itu Pak Ketua, di kesempatan ini kita harus dapat solusi di mana tempat yang layak mereka. Saya pikir pemerintah banyak. Artinya kalau tidak bisa segitiga ya kita carikanlah asal layak. Nanti misalnya ke depan seperti apa, misalnya kalau sudah diperbolehkan lagi dikalikan dia itu dengan alat syarat harus ditata dengan baik, atau misalnya pemerintah yang buat, nanti pedagangnya tinggal masuk. Saya kira itu mungkin yang sesatu. Ini yang jelasnya di kesempatan ini saya ingin dengar dan ada kepastian dari teman-teman pedagang kita. Untuk dari saya mungkin itu, terima kasih. Yang jelasnya tetap teman-teman pedagang tetap kita kawal dan kita akan tetap bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya memang kita perlu kasih ruang karena mereka juga mau hidup sesuap nasi, dan sebetulnya ini perlu dikasih ruang mereka. Ya kalau memang benar-benar di situ betul dilarang, ya kita carikan tempat di mana yang bisa mereka bisa berusaha atau bagaimana lah ya. Tapi kalau memang seumpamanya bisa juga di tempat di
perjanjian. Perjanjian apabila satu waktu pemerintah kota membuka tempat itu ya bisa dikosongkan. Itu. Jadi saya kira demikian. Apabila kita pemain daerah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak pemerintah bagaimana tidak satu dulu, PU dulu atau Satpol PP? Ya, silakan. Karena saya berikan gambaran bahwa mereka ini siang itu enggak, hanya cuma malam toh. Ya, karena kan pasti yang dia mutafikan malam itu keindahan orang diskonya apa semua barangkali. Kalau siang nggak mungkin Pak, panas matahari di situ. Ya, silakan. Pak Kasat. Mudah-mudahan memberikan solusi buat kita ini, Pak Kasat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, wakil pemerintah Kota Kendari, yang kami hormati Pak Ketua Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3, teman-teman perwakilan dari UMKM, kali-kali ya, serta seluruh peserta rapat yang kami hormati. Jadi kami hanya menyampaikan terkait dengan fakta lapangan, di mana Satpol PP ditugaskan untuk mengawal penertiban atau relokasi dalam rangka kepentingan penataan kali-kali. Pertama, tanggal 12 September kami bersama pihak Dinas Pertanian PUPR masuk melakukan sosialisasi terhadap 49 pelaku usaha di kali-kali. Sekaligus kami mendata terkait jenis usahanya. Memang pas sekali bahwa kegiatan di situ adalah kegiatan malam hari, yaitu terjadi di tanggal 12. Informasi yang dapat kami himpun bahwa 100% mereka mempertanyakan di mana kami ditempatkan. Setelah itu, di tanggal 20 September, di tingkat Forkopimda dan Pemerintah Kota Kendari melakukan rapat, sehingga hasil yang kami dapatkan di lapangan tanggal 12 September itu kami sampaikan di forum rapat, sehingga pada saat itu Pak PJ Wali Kota memerintahkan langsung kepada saya untuk mencarikan lokasi tempat relokasi yang sesuai dengan jenis usahanya. Tapi sampai saat ini lokasi kita sudah siapkan, tiba-tiba kita patroli, kita dapat informasi bahwa mereka memilih secara mandiri mendapatkan lokasi yang menjadi bahan diskusi kita pada sore hari, yaitu di segitiga Tapak Kuda. Kemudian kita merujuk kembali hasil RTP yang terakhir bahwa di situ memang ditahan dulu, jangan dulu ada aktivitas di situ. Sehingga kami koordinasi dengan PUPR supaya dihentikan dulu sebelum mendapat kejelasan. Jadi kalau terkait dengan lokasi bahwa pemerintah kota tidak ada niat untuk menghentikan usaha, tidak, karena memang jauh-jauh hari kita sebelum melakukan himbauan untuk penertiban itu Pak, kita sudah menyiapkan lokasi. Dari 49 data yang kami dapat, di sini bisa menampung sampai 50 orang Pak. Dan ini lokasi kita sudah bagi. Sebagian teman-teman di sana, kurang lebih 30 orang, pos-pos itu sudah ditempatkan di lokasi itu dengan ukuran 5 kali 10 meter. Karena kita melihat memang pada saat malam hari ini memang pusat keramaian itu tertuju kepada lokasi-lokasi tambak laut, dan itulah yang disepakati oleh Bapak PJ Wali Kota Kendari. Maka itu yang kita lakukan. Jadi yang kita lakukan di KDI ini adalah kita membantu teman-teman UMKM ini mau pindah di rumahnya, kita persilakan untuk persiapan yang ke sana. Sehingga Pak, di zona 1 yang kurang lebih 30 lokasi, di zona 2 20 lokasi, di zona 1 ini sudah terbagi Pak. Karena kami menunggu Pak, siapapun yang datang di sana yang memang dia adalah pelaku usaha di kali-kali, kita langsung persilakan untuk jawab di lokasi mana. Sehingga sampai hari ini Pak, kami tidak punya berani untuk merubah data ini. Warnanya pun kami komitmen harus sama, supaya di sini kalau misalkan kami misalkan ada data, ada teman-teman yang
yang lain yang bagus lokasinya Pak Kurep. Ini kami langsung sepakatan, kami loh. Jadi ini Pak sudah sesuai DNA dan data para PKL yang ada di sana. Jadi kami tetap menunggu di sana, bahwa di sana ada lokasi siap menampung sekitar 50 orang. Untuk secara teknis saya serahkan ke pihak PUPR. Sekian terima kasih. Izin saya ini mewakili pedagang-pedagang sehingga kita membatalkan untuk ke sana itu Pak. Itu lokasi di sana itu menurut kami, kita survei berapa kali itu yang di sana saja itu wahana-wahana saja itu Pak kayak tempat mati Pak. Kita diarahkan di pinggir laut yang di depan debris, sama saja kita disuruh jualan di kuburan. Di samping itu satu lagi, kedua itu masalah sampah. Di laut itu rawan sekali sampah lari ke laut Pak. Pemerintah tidak pikirkan di situ Pak. Kita tidak bisa kendalikan manusia pengunjung semua di situ Pak untuk membuang sampah di tempat sampah Pak. Dan konsekuensinya yaitu tercemar lagi Pak, sampah plastik. Ketiga, lahan parkir yang tidak memenuhi syarat Pak untuk kendaraan mau singgah mau apa Pak, karena lahannya situ kan harus jalan jauh sekali masuk Pak, motor harus atau mobil harus parkir di pinggir jalan, sementara jalanan situ sempit Pak. Itu akan menimbulkan lagi kemacetan Pak, dan memang selama ini kita pantau memang sepi Pak. Itu wahananya pemerintah yang dia bangun saja itu uangnya percuma, sia-sia saja itu Pak, karena di situ sepi sekali, tidak bermanfaat. Masuk bayar, mana lagi sewa yang kita dari pemerintah yang kita dengar-dengar dari masyarakat itu mahal. Sewa yang retribusi yang harus kita bayar ke pemerintah Pak. Jadi berbagai faktor pertimbangan itu kami memutuskan untuk mencari tempat tersendiri Pak, yang istilahnya menurut kami bisa juga, di samping itu lokasi kami itu kan bisa mempercantik kota Pak. Di samping selama ini jadi pangkalan truk, kumuh, banyak rumput-rumput liar, kita manfaatkan supaya bagaimana itu view-nya di tengah kota itu bisa cantik. Dan masalah sampah kita juga sudah konsep juga Pak, masalah sampah PD-nya harus rata semua, rapi. Masalah sudah kita konsep semua Pak. Jadi kalau kita mau diarahkan di The Bridge, itu kasihan Pak, mungkin bisa disurvey itu kalau malam Pak, adakah pelanggan itu Pak, keramaian di situ Pak. Sepi sekali Pak, kasihan kami para pedagang Pak. Sedangkan di Tapak Kuda itu view-nya ramai sekali Pak. Kita di situ lalu-lalang masyarakat sehingga juga enak, dan terlalu jauh jangkauannya Pak ke kedai-kedai kami Pak. Kalau di Tapak Labu saya rasa kayaknya prospek kami makin terpuruk di situ Pak. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan dari pihak perwakilan masyarakat yang mengenai masalah sewanya itu, sewa masuk apa? Masuk pakai karcis lagi, pakai retribusi, terus sewanya mahal, gimana? Itu Pak, pengunjung masuk di situ itu bayaran Pak. Masuk di area situ itu motor apa dipungut bayaran. Sedangkan di pinggir jalan Pak, orang tidak disuruh parkir, nggak singgah, apalagi mau dipunguti parkiran Pak. Dipunguti biaya masuk, karcis masuk Pak. Tambah sepi itu, dan tambah kita tidak ada orang masuk di situ Pak. Apalagi jangkauannya jauh, jalan kakinya itu Pak. Mungkin bisa disuruh Pak tempatnya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Coba kita diberikan dulu masukan dari pihak pemerintah kira-kira mengenai masalah sewa-sewanya itu katanya mahal, gimana itu? Berapa kira-kira sewanya per tempat? Izin Pak, saya mewakili ibu-ibu yang memang turun langsung. Minta maaf ya Pak, usaha-usaha begitu seperti gede-gede kami kan bukan bapak-bapak yang turun langsung ya, ibu-ibu. Kalau itu di Taman Kalikadia Pak, memang tempatnya bagus sekali. Tapi kami ini warga masyarakat Kota Kendari yang sadar, karena kami sudah diberitahu sama pemerintah bahwa tempat ini akan diberikan, ya nggak apa-apa. Begini Pak, kami pilih itu di Tapak Kuda karena tempatnya dekat. Terus kami ini ibu-ibu Pak, tidak semua yang santai. Kami ibu rumah tangga, seorang ibu yang punya anak kecil, yang punya suami dan tanggung jawab. Mana lagi kita harus membantu keluarga untuk mencari rezeki. Di Tapak Kuda itu Pak, bukan cuma kami pedagang-pedagang Taman Kalikadia saja. Ada dari teman-teman kami yang kena gusur, yang kena penggusuran, yang ingin bergabung untuk merubah usaha, buka kedai, jualan apa saja di situ, makanan, minuman, dan berbagai yang dikasih bilang jajanan. Untuk kami buka secara bersama-sama di situ. Tapi kalau di Taman Labu
Pak yang di depannya The Bliss, memang view-nya Pak tidak memungkinkan, kasihan. Kami ingin Pak mengeluarkan biaya, mengeluarkan uang, ambil uang di bank, pinjam kiri kanan, usaha kami belum jalan sampai sekarang. Dan mungkin itu pemerintah tidak tahu Pak. Kami minta saja tempat yang bagus, aman. Kalau soal kebersihan, terus keamanan, terus tempat, di situ kami sudah gambarkan juga Pak. Adapun nanti ke depannya kalau dikasih kesempatan sama pemerintah untuk menjual di situ, kami sangat berterima kasih. Kami akan memulai pada, saya mencoba menyimpulkan dari perdebatan yang terjadi antara eksekutif dengan masyarakat tentang makna relokasi. Ya, saya mulai dari situ. Relokasi itu memang adalah ketika berbicara lahan itu adalah lahan pemerintah. Ya, dia memindahkan ke satu tempat ke tempat lain. Nah, konteksnya persoalan ini yang saya lihat, masyarakat atau warga ini atau pedagang-pedagang UMKM ini tidak dalam posisi mengikuti apa yang dilakukan, apa yang dimintakan oleh eksekutif itu, dalam artian mereka melakukan upaya mandiri dengan menyewa lahan milik perorangan yang dilandasi oleh bukti hak milik atas tanah. Itu kira-kira. Nah, kemudian apa persoalannya kalau kemudian mereka menyewa lahan milik perorangan, ya, atas inisiatif diri mereka dalam rangka untuk, ya, memenuhi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2. Mereka ingin pekerjaan dan penghidupan yang layak, ya, seperti itu, dan harus tentu kalau bagi saya harus dipahami pihak eksekutif harus menghargai itu adalah produk hukum tertinggi di negara kita yang memang harus dilihat bahwa ini tidak boleh dibatasi. Kalau persoalannya adalah sebuah RTH, ya, ruang terbuka hijau, ya, dengan dalih apa itu saudara mengatakan ya eksekutif bahwa itu ruang terbuka hijau? Pertanyaannya itu, kalau kemudian yang saudara maksud adalah perda saudara, maka itu dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, maka itu menjadi tidak berlaku lagi. Perintah itu memang harus dilakukan pembenahan, harus direvisi. Itu aturan Undang-Undang Cipta Kerja ini, dan kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 itu mewajibkan setiap, ya, daerah itu merevisi perda tentang RT/RW-nya, seperti itu. Itu keharusan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, berbicara tentang apakah kalau kemudian itu sudah diharuskan, ya, merevisi, di sini dia menjual di atas lahan pribadi, bagaimana? Bolehkah? Boleh, ya. Contoh kasus, ya. Jadi kami melakukan kajian di pemerintah DKI Jakarta, ya, di DPRD DKI Jakarta. Jadi di pemerintah DKI Jakarta itu melalui, ya,
Pergub nomor 31 tahun 2022 ya, itu sudah ada perdanya, dan kemudian ada pergub tentang RDTR itu ya. Di sana mereka memberikan keleluasaan terhadap ya perorangan yang memiliki tanah di area kawasan ruang terbuka hijau. Itu membolehkan, Pak. Mereka dibolehkan. Kan kalau dilihat dari sisi keadilan, kalau hasil perbincangan itu nggak elok dong pemerintah menarik pajak atas tanah ya yang dimiliki oleh perorangan, tapi di satu sisi perorangan itu tidak bisa memanfaatkan lahan miliknya. Itu kira-kira. Ya, jadi boleh di jalan-jalan gitu ya. Boleh jalan-jalan tanya nanti ya. Apa bangunan gedung boleh? Diberikan IMB boleh. Dengan beberapa syarat tertentu. Kami tanya apa itu syaratnya? Bangun rumah dan tanah 100% ya. Bangun rumah 80%, 20%-nya tanami pohon alami. Itu. Ya. Jadi pemerintah kota ini dia nggak baca, nggak dong dia, nggak ngerti dia. Nah, gitu. Apalagi pembahasan melalui pansus Raperda RT RW provinsi kami mengikuti, Pak. Di situ, di segitiga itu sudah ditentukan bahwa itu masuk dalam kawasan pemukiman. Kawasan pemukiman. Itu yang akan dibawa kementerian. Kecuali di sebelah utara jalan Tapak Kuda itu adalah kawasan wisata kuliner tertentu. Maksudnya tertentu itu apa saja wisata di situ. Mau wisata apa gitu. Banyak macamnya, selain diantaranya itu adalah kuliner. Itu yang kami pahami, sehingga saya tidak mengerti kemudian kalau kemudian pemerintah kota itu melarang, apalagi jangan sampai ya kemudian melakukan pengrusakan terhadap barang milik orang yang tentu kalau menurut kajian kami berimplikasi kepada tindak pidana. Jadi maksudnya ini supaya dipahami makna undang-undang cipta kerja itu ya, dia keluar itu mengharuskan semua daerah merevisi perda tentang RT/RW-nya. Dan pada waktu pembahasan pansus di DPRD provinsi, pemerintah kota juga hadir, sudah diberitahukan. Jadi saya pikir ya, dan harapan itu jangan terjadi lagi hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk mengekang masyarakat dengan melarang mereka melakukan usaha dalam rangka untuk mencari kehidupan. Itu kan kira gambarannya ini sangat jelas. Kalau bisa berkunjung ke DKI Jakarta, kami sudah lakukan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Silakan Pak Gadis. Saya menanggapi, Pak, izin menanggapi soal yang disampaikan dari Pak Dalan Moka. Baik. Kalau dilihat dari sisi undang-undang cipta kerja, Pak, undang-undang nomor 6 sekarang ya, Pak, yang terbaru, itu kita lihat di pasal 13 tentang penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, Pak. Jadi apapun kegiatan kita, mau WFK, non WFK itu diatur. Kita tetap ada izin, namanya izin dasar. Terkait izin dasar di undang-undang ini sudah dijelaskan. Yang pertama, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Itu
itu ranahnya di tata ruang, pakai undang-undang penataan ruang, dan sebagian sudah dirubah dan dimasukkan dalam undang-undang nomor 6 tentang cipta kerja. Yang kedua, izin dasar persetujuan lingkungan. Ada 3 jenis di sana. Kalau dia usahanya kecil, ya cukup otomatis terbitnya secara online OSS, melalui OSS. KKPR juga tadi yang pertama itu melalui OSS juga. Yang kedua tadi itu yang saya bilang persetujuan lingkungan. Ada SPPR, terbit otomatis kalau tidak berisiko. Kalau berisiko atau lahannya cukup luas dan di penapisannya harus menggunakan UKL atau AMDAL, itu nanti menggunakan jasa konsultan. Yang ketiga, persetujuan bangunan gedung. Kalau dulu kita kenal sebagai IMB, izin mendirikan bangunan. Terkait larangan tidak ada yang melarang, Pak. Tidak ada yang melarang, tapi izin dulu. Sesuai sama undang-undang, izin dulu. Silakan Bapak Ibu izin, ajukan seperti apa kemauan Bapak Ibu di sana, tetapi itu tetap kita menggunakan undang-undang ini. Dan di kawasan segitiga Tapak Kuda itu sudah masuk ke OSS, dia oleh sudah langsung DTR-nya ada online. Dan ini yang validasi ini dari pusat, bukan orang daerah, bukan kami di sini. Yang masukkan juga orang pusat, Pak, dari Kementerian Investasi, BKPM pusat, masukkan ke dalam sistem OSS. Bapak Ibu tinggal bawa sertifikat atau yang dikuasakan sertifikatnya menuju ke MPP, Mall Pelayanan Kantor Wali Kota. Di sana ada tempat pendaftaran OSS. Menyampaikan Bapak Ibu bermohon di koordinat ini Pak, sertifikat saya ini Pak, saya mau bangun ini. Nanti dibukakan aplikasinya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ini perintah undang-undang, bukan perintah saya, Pak. Itu. Terkait kebijakan dan lain-lain, ya saya tidak bisa menuliskan karena kami hanya berdasarkan apa yang kami ikuti aturannya. Itu. Karena tadi pada moga soal undang-undang cipta kerja. Itu Pak. DTR kami bukan yang online kan sendiri, diakui oleh kementerian dan sudah online. Di rumah pun kalau Bapak Ibu paham soal menjalankan OSS, ya itu bisa diselenggarakan dengan sendiri, itu lebih otomatis sesuai dengan peruntukan. Saya kira cukup sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Saya satu pemikiran dengan hal yang sangat benar. Tamanya milik saya, yang oke lah hari ini kenakan kawasan jalur hijau. Tapi masa karena saya kawasan jalur hijau, saya mau dibunuh untuk saya mencari nafkah? Betul. Kan gitu. Ya, satu pemikiran dengan bapak-bapak, dengan saya. Saya yakin satu pemikiran. Hanya cuma barangkali kita mencoba mencarikan solusi yang terbaik. Moga-moga tidak akan muncul riak-riak di kemudian hari. Saya pikir begitu Pak, tetap masih Pak, instruksi Pak Ketua. Silakan. Kita bukan mau tegak peraturan ini Pak. Sekarang Pak, kami butuh hasilnya Bapak. Bukan pada persoalan itu Pak. Loh, kami ini masyarakatnya apa loh Pak? Kami bukan orang Cina, dari luar ini diekspor Pak, impor. Bagaimana kan kita ini? Nah sekarang kita butuh kepastian untuk mencari sesuatu nasi saja Pak. Itu aja Pak, masa Pak tidak kasih seperti itu Pak? Banyak Pak. Seperti itu saja Pak. Mungkin saya bisa perkenalkan diri bahwa saya yang membidang masalah UMKM Kota Kendari. Jadi kalau berbicara masalah UMKM itu sangat luas jadinya. Tidak ada habis-habis kalau masalah UMKM Kota Kendari. Karena UMKM Kota Kendari ini yang terdata hari ini itu sekitar 41.985 UMKM yang terdaftar dalam pendataan. Tetapi yang punya izin itu sekitar 15.000 masih 15.000-an. Jadi semakin hari semakin menjamur ini UMKM Kota Kendari. Memang UMKM memang ini masih di artinya dia posisi PDB ini tuh masih posisi teratas ya untuk penghasilan daerah maupun negara. Baik, saya mungkin tidak mengambil siapa karena UMKM itu bagian dari saya juga, terus pemerintah juga bagian dari saya. Saya hanya cuma memperjelaskan saja bahwa memang dari rapat awal yang dikalikan
saya ikuti, ya, mulai dari kesepakatan, mulai dari sosialisasi kesepakatan sampai pada akhirnya setuju pindah di Tapal Labu. Di sana kita sama-sama bahkan sampai di lot di sana karena saking adilnya kita lot. Jadi saya mau tanya kepada pelaku UMKM, kan di sana di Tapal Labu itu Pak Ketua, itu kan sudah didata. Jadi ada sekitar 49 UMKM yang terdata di Kalikadia, dan di Tapal Labu itu ada sekitar di zona 1 itu ada sekitar 30 yang sudah terdata, dan bahkan mereka dengan tangan sendirinya mereka loh untuk mengambil lokasi dengan tangan sendirinya. Terus kemudian di zona kedua itu masih menunggu dulu zona 1 selesai, baru kita melakukan ke zona kedua. Ya, zona kedua itu di zona kedua itu sudah ada antrian, ada 6 orang yang antri. Nah, saya mau tanya kepada teman-teman di pelaku UMKM yang mengaku bahwa UMKM, apa memang benar di Kalikadia ya? Kalau benar di Kalikadia, saya punya data nama-namanya di UMKM. Jangan sampai Pak Ketua, Pak pimpinan rapat melapor di sana, Pak, kita kasih Pak Tablakan dengan orang yang ada publikasinya di sana. Jangan sampai lebih, karena di sana sudah terdata Pak, 30, tidak bisa kita kasih goyang itu Pak, karena sudah ada pemilihnya, karena mereka mengaku bahwa siap untuk berjualan di sana. Jangan sampai yang ada di sini kita bawa ke sana lagi, tabrakan dengan orang yang ada di sana. Tabrakan. Kita tidak berminat di sana. Artinya syukurlah kalau tidak berminat, berarti ada pilihan-pilihan lain untuk kita carikan solusi. Jangan sampai, artinya begini, kalau memang mau berjualan di sana, atau masalahnya mungkin masalah karena penerangannya, masalah sampahnya, terus masalah parkirnya, kan bisa dicarikan solusi. Masalahnya artinya begini, di rumah pun kita menjual, kalau ditata dengan rapi dan dibuatkan akses, saya pikir juga tidak ada masalah Pak. Artinya begini, kita tidak bisa hari ini juga memang cuma di atas meja kita pengalaman. Artinya saya kan berikan solusi saja Pak. Artinya kalau dengan secara bersama-sama kita, artinya kalau ini tawaran saja. Kalau memang tawaran ini artinya kita terima secara bersama-sama, tidak ada masalah. Kalau tidak juga tidak ada masalah juga, kan haknya bapak-bapak UMKM. Artinya saya juga tidak mengorbankan bapak-bapak juga harus kita paksakan di sana. Artinya gimana? Artinya kita juga harus memihak di UMKM, karena setiap saat juga saya bersentuhan di UMKM Pak. Artinya saya sering ke lokasi UMKM, cerita-cerita, bertanya-tanya mengenai bagaimana legalitas. Nah itu artinya kalau berbicara UMKM itu tidak lepas dari pengawasan kami sebagai yang menangani masalah UMKM Pak. Jadi saya pikir mungkin itu Pak perlu perlu dikonfirmasi dulu, selengkapnya baru untuk dilaporkan Pak. Sekian Pak. Ya, makasih. Masyarakat ini memang mempunyai hak untuk berjualan di mana saja, sepanjang memang itu legal dalam hal tentu. Kalau tanahnya ya bisa, terus kalau tanahnya pribadi bisa, tanah orang lain sepanjang ada kesepakatan sewa boleh, itu kan diatur juga dalam perjanjian. Nah, menjadi persoalan di sini Pak, mereka berjualan di situ. Sekarang kalau dipersoalkan mengenai izin, kita ini kan belum jadi perdanya, itu sedang dievaluasi. Artinya dia sudah satu sekolah. Boleh orang berhak, kalau menurut pandangan saya Pak Ketua, orang berhak untuk berusaha di situ. Dan masalah nanti kalau kemudian ada aturan yang menghendaki dari sisi administrasi mereka membutuhkan perizinan, maka kemudian nanti mereka akan menyesuaikan. Saya rasa seperti itu. Ini saya juga kan repot karena banyak UMKM Pak, itu di sepanjang jalan Kendari Beach, bibir pantai itu saya nggak tahu apakah itu ada izin atau tidak, di mana-mana itu kan kalau memang butuh perizinan kan sebenarnya PAD juga bagi pemerintah daerah, tapi saya sepertinya agak ragu bahwa mereka memperoleh perizinan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Di sana ini kan sudah disiapkan ya oleh pemerintah untuk tempat
berjualan. Dan yang terpenting buat saya, ya berikan dulu kesempatan kami untuk bisa membangun komunikasi. Kami minta maaf dulu kepada teman-teman, jangan-jangan kalau saya ambil keputusan sekarang, nanti ya kita benturan di lapangan. Karena yang pasti kalau saya putuskan ini, saya pasti berpihak kepada teman-teman. Ya, tapi sebelum saya putuskan, saya secara pribadi berikan kesempatan kepada saya untuk bisa ketemu dulu dengan Pak PJ untuk membicarakan ini. Artinya kita cobalah, karena biasanya Pak PJ ini kalau kita diskusi nyambung dia biasanya. Mudah-mudahan bisa dia berikan kita kelonggaran waktu. Apalagi sekarang ini perdanya lagi digodok. Nah kalau bisa berusaha dulu, ya kan. Kalau pernah umpamanya melarang untuk itu, ya sudah kita bergerak, ya kan begitu. Kita tunggu dulu perdanya ini, kan lagi sekarang udah perubahan perda. Ya mungkin begitu, saya akan coba mengkomunikasikan dengan PPJ. Makanya kalau bisa saya bakal telepon, saya minta saya bakal telepon. Kalau memang tidak bisa kalau jumlahnya saya ketemu rumahnya. Gitu, turun jam. Ya. Saya tanya dari Satpol PP atau dari itu yang terdaftar usaha UMKM di pasar di Kalikadi berapa jumlah semua? 41. Iya. 49 ya Pak, data di SPK. Oke, 49. Yang sudah terdata di tempat yang dimaksud dapat lagu sudah berapa? Supaya jangan kita lihat. Terus kemudian ada untuk masuk di zona kedua masih menunggu ada 6 orang, jadi dia belum, karena kita selesaikan di zona 1 dulu, baru kita masuk ke zona 2. Itu Pak. Sudah ada yang berjualan di sana? Kalau di sana baru ada sekitar baru empat kota itu. Bilang saja tidak ada Pak. Supaya pada saat kita menghadapi Pak Wali, kita sodorkan yang nama-namanya ini, bahwa yang sudah didata di sana sekian. Jangan sampai misalnya, mohon maaf saja, jangan sampai kita bicara dengan Pak Wali ini orang teliti Pak. Saya tahu persis yang mana nama-namanya, apa masuk nama-namanya mereka ini, kan jangan sampai dia tanya itu. Ini, jadi saya ingin pertemuan ini biar clear semua. Saya minta itu yang 49 itu tolong nama-namanya dikasih juga ke kita. Tolong dikasih ke kita, dan kemudian supaya kita klarifikasi di Pak Wali mana yang tidak terima di sana, supaya kita sampaikan bahwa mereka tidak terima di sana Pak Wali. Kan seperti itu. Kira itu mungkin dari saya. Data yang kita pegang itu kita tolong diserahkan kepada kita supaya ya saya juga bersikap tegas sama teman-teman. Nanti yang ada di sini ada yang tidak muncul masuk namanya boleh paksakan diri kan begitu ya. Dan mudah-mudahan mereka dimasuk semua dalam waktu proses pendataan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya belum bisa simpulkan secara permanen. Berikan kesempatan kepada kami untuk membangun komunikasi agar apa yang kita inginkan mudah-mudahan bisa terwujud. Dan kalaupun juga kita sudah komunikasi tidak terwujud, nanti kita coba panggil kembali teman-teman untuk bisa kita diskusi apa yang kita ambil. Ya, mungkin itu saja yang kita pertemukan pada sore hari ini. Yang pasti saya belum bisa mengambil keputusan yang sifatnya final. Siap Pak Ketua. Ya, mudah-mudahan 1-2 hari ini kita sudah bisa kasih gambaran. Mungkin itu saja. Kalaupun ada kekurangan apa yang kita sampaikan tadi, mohon dimaafkan. Dan kalaupun ada yang ada baiknya, ya tidak usahlah cerita sama orang, cukup di hatinya Bapak-Bapak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.